Terima kasih pemirsa, kita beralih ke informasi dari Jawa Tengah bersama rekan kami Listi Puspitasari. Baik, terima kasih, kita beralih ke Jawa Tengah. Kembali bersama saya Listi Puspitasari. Mengawali berita pertama dari Jawa Tengah pemirsa. Pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Surakarta hadiri silaturahmi bersama pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. PDM Kota Surakarta siap menuju Go Internasional dengan program unggulan International School Program dan International Class Program yang saat ini dijalankan. Pimpinan daerah Muhammadiyah atau PDM Kota Surakarta silaturahmi bersama pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah atau PWM Jateng. Program silaturahmi dari PWM Jateng terus berlanjut dan PDM Kota Surakarta menjadi urutan ke-18 yang diundang PWM Jateng. PDM Kota Surakarta tengah menjalankan program International School Program atau ISP dan International Class Program atau ICP. Program ISP dan ICP sudah dimulai oleh SD Muhammadiyah 1 dan sekolah-sekolah program khusus. Tak hanya itu, PDM Kota Surakarta juga membangun pondok pesantren untuk kader Muhammadiyah tingkat madrasah aliyah. Program terdekat PDM Kota Surakarta yang akan dilaksanakan yakni mendirikan satu rumah sakit baru di Mojo Songo dan saat ini dalam tahap pengadaan tanah. Harapan kami ke depan adalah mungkin perlu frekuensi pertemuannya antara PWM dengan PDM Surakarta diperbanyak lagi pertemuannya sehingga nanti PDM Solo bisa lebih mengarah kepada langkah-langkah yang lebih tepat dan tepat masukan-masukan yang positif dan konstruktif untuk PDM Surakarta. Wakil Ketua PWM Jateng Jumari menyampaikan bahwa PDM Kota Surakarta menjadi PDM perintis di Jawa Tengah. Ia juga menyampaikan bahwa PDM Kota Surakarta memiliki energi dan potensi lebih, sehingga dengan kelebihan ini bisa melimpah ke PDM sekitarnya hingga PDM luar Jawa Tengah. Saya berharap PDM Kota Surakarta lebih mengedepankan aspek peningkatan kualitas amal usaha dibandingkan dengan kuantitas ya kuantitas perlu, tetapi kualitas yang unggul menjadi mercusuar bagi amal usaha Muhammadiyah itu sangat potensial dikembangkan oleh PDM Kota Surakarta. Dengan bekal dan modal yang ada itu sangat potensial itu. Maka harapan saya satu itu, jadi lebih memprioritaskan kepada keunggulan amal usaha dan prestasi-prestasi kegiatan yang lainnya. Jadi lebih menekankan pada aspek kualitas sehingga menjadi mercusuar amal usaha Muhammadiyah di Jawa Tengah. Devi Maharja memberitakan dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Dalam memperkuat budaya literasi di kalangan masyarakat khususnya perempuan, Lembaga Budaya dan Seni Olahraga Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Tegal selenggarakan seminar bedah buku Winning Second Step karya Ketua PDA Kabupaten Tegal. Lembaga Budaya dan Seni Olahraga Pimpinan Daerah Aisyah atau LBSO PDA Kabupaten Tegal selenggarakan seminar bedah buku Winning Second Step karya Sri Purwaningsih Ketua PDA Kabupaten Tegal. Diikuti oleh para penulis, kader Aisyah dan Ikatan Guru Aisyah Bustanul Atfal Kabupaten Tegal bertempat di Aula Panti Zainab Mashkur. Para peserta terlihat antusias mengikuti jalannya seminar. Mereka aktif berdiskusi dan menggali motivasi dari perjalanan hidup Sri Purwaningsih yang dituangkan dalam buku. Seminar ini juga menjadi wadah bagi para ibu-ibu Aisyah untuk dijadikan sebagai motivasi agar terus berkarya khususnya dalam menulis buku. Ketua LBSO Samrotun menyampaikan apresiasinya terhadap karya dan semangat yang ditunjukkan oleh para peserta dan berharap acara ini dapat menjadi langkah awal bagi semua untuk terus berkarya dan berkontribusi dalam dunia literasi. Seminar ini menjadi momentum berharga untuk memperkuat budaya literasi di kalangan masyarakat, khususnya perempuan. Dengan menulis, setiap individu dapat meninggalkan jejak inspirasi yang tak lekang oleh waktu. Melalui Winning Second Step, Sri Purwaningsih telah membuktikan bahwa menulis adalah bentuk warisan pengetahuan yang tak ternilai. Sri Purwaningsih selaku penulis buku menyampaikan bahwa setiap kata memiliki arti yang berbeda. Dalam menulis sebaiknya menyampaikan ide secara lengkap dan jelas.
Buku yang terdiri dari 7 bab ini mengulas perjalanan hidupnya sejak kecil hingga meraih keberhasilan. Dalam salah satu babnya diceritakan momen berharga pertemuannya dengan sang suami yang turut menjadi inspirasi besar dalam hidupnya. Buku ini juga mengajarkan pentingnya menulis kisah inspiratif untuk memotivasi generasi berikutnya. Kepada rekan-rekan LBSO PDA Kabupaten Tegal yang sudah merancang acara ini begitu rupa, dan tentu saja kepada Kiai Atmotan Sidik yang sudah membedah dari segi ilahiyahnya, terutama yang beliau itu ternyata memiliki seorang kiai. Dan saya berharap nanti teman-teman dari pimpinan Sabang, juga dari LBSO Sabang, dan tentunya para guru-guru Igaba kami yang akan menjadi seorang penulis, minimalnya menulis bersama, yang seperti diingatkan adalah untuk meningkatkan literasi mereka. Dan mudah-mudahan karena bundanya menulis, guru-guru Igaba itu nanti siswa-siswinya juga akan tertulis semangat literasi. Itu yang kami katakan. Budayawan Atmotan Sidik yang menjadi narasumber dalam acara ini menekankan pentingnya budaya membaca dan menulis. Membaca dan menulis adalah pondasi untuk membuka wawasan dan memperluas pengetahuan. Buku Winning Second Step bentuk nyata dari sumbangsih literasi yang dapat menginspirasi banyak orang. Atas terbitnya sebuah buku bertajuk Winning Second Step yang ditulis oleh Ibu Dr. Anda Haja Sri Purwaningsih Apoteker. Ini sangat menginspirasi kepada kader-kader Aisyah, Muhammadiyah, dan generasi muda pada umumnya agar bisa meniru jejak positifnya. Untuk menulis tidak harus mencari tema yang besar-besar. Sebagaimana di dalam hal ini, bagaimana dia menceritakan kekaguman terhadap generasi milenial yang kebetulan cucunya yang masih sangat muda menguasai sistem pencernaan tubuh dengan jenis-jenis enzimnya. Cuma dia sempat mengagumi kemampuan dia membaca Al-Quran surat Ar-Rahman, tentu dalam kapasitas sebagai anak. Bisa ditulis ketika dia berada di tengah hutan, kemudian membutuhkan satu toilet. Ini bukan hanya ilmiah, ditarik, oh ada rasa takabur dan sombong, padahal ini semua karunia ilahiyah. Maka beliau menempuh dengan jalur istighfar, dan di situ ada makhrajat. Ini kelihatannya sepele. Meskipun ini nggak menyebut ayat-ayat, saya menduga ini adalah refleksi dari religiositas seorang Haja Sri Purwaningsih. Zamgoni Mukoto, Priza Awal Novanto memberitakan dari Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. SD Muhammadiyah 24 Gajahan Surakarta memanfaatkan waktu jeda semester dengan baik dan menarik. Para siswa diajak untuk berkunjung ke Museum Keris Nusantara dan mereka mempelajari beraneka ragam keris. Dalam mengisi jeda semester sekolah, 178 siswa SD Muhammadiyah 24 Gajahan Surakarta dengan didampingi 9 guru berkunjung ke Museum Keris Nusantara. Setelah sebelumnya siswa kelas 1 berkunjung ke Museum Radya Pustaka, kunjungan ini dibagi dalam 4 kelompok yang masing-masing didampingi beberapa pemandu. Kelompok pertama siswa kelas 2A dan 2B, kelompok kedua siswa kelas 3 dan 4, kelompok ketiga siswa kelas 5A dan 5B, serta kelompok keempat siswa kelas 6A dan 6B. Wali kelas 4 SD Muhammadiyah 24 Gajahan menyampaikan bahwa para siswa banyak belajar mengenai bentuk keris, jenis senjata, dan cara pembuatan keris. Di sini anak-anak banyak belajar mengenai bentuk-bentuk keris, jenis-jenis senjata, dan kemudian cara pembuatan keris. Nah, tentu banyak hal yang didapat oleh anak-anak selain pembelajaran juga pembentukan karakter mereka, yaitu lebih cinta terhadap tanah air dan bangsa, budaya Indonesia, serta memperkuat rasa nguri-nguri budaya Surakarta.
Salah satu pemandu museum mengapresiasi kunjungan dari siswa SD Muhammadiyah 24 Gajahan. Ia menyampaikan bahwa target dari pihak pengelola museum adalah anak-anak sekolah dan hal ini sesuai dengan tujuan museum. Menyambut dan senang sekali karena sudah sesuai dengan tujuan museum, yaitu tempat untuk mengembangkan kebudayaan, merawat, serta mengembangkan kebudayaan keris untuk ilmu pengetahuan, di mana target kita adalah anak-anak sekolah. Jadi kita sangat senang sekali bisa dikunjungi dari teman-teman SD Muhammadiyah 24 Gajahan. Untuk pesan-pesan untuk teman-teman generasi muda terutama, jangan pernah takut dengan peninggalan nenek moyang. Karena nggak mungkin nenek moyang kita membuat sesuatu yang bakal mencelakai anak cucunya. Sugiharto memberitakan dari kota Surakarta, Jawa Tengah. Pasca pandemi COVID-19, banyak peternak ayam skala kecil yang gulung kandang, terutama dengan ternak yang di bawah 5.000 ekor. Dalam menjawab tantangan ini, Lembaga Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah menggelar sarasahan UMKM peternak ayam skala kecil. Lembaga Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah atau LPUMKM PWM Jateng bersama LPUMKM Pimpinan Pusat Muhammadiyah menggelar sarasehan UMKM dengan tema kaji terap ternak ayam petelur skala UMKM se-Jawa Tengah di Hotel Neo Semarang dan dihadiri oleh sejumlah narasumber berkompeten. Pasca pandemi COVID-19, banyak peternak ayam skala kecil yang gulung kandang, terutama dengan ternak yang di bawah 500 ekor. Hal ini menjadi tantangan bagaimana LPUMKM bisa memberi manfaat kepada peternak ayam skala kecil, terutama dengan adanya program pemberian makanan bergizi yang akan dilaksanakan Januari nanti. Digelarnya acara ini menjadi ajang pertemuan strategis bagi para peternak ayam untuk berbagi ilmu, memperkuat jejaring, dan menyusun langkah bersama menuju pengembangan yang lebih berkelanjutan. Acara ini dibagi menjadi 2 sesi. Pada sesi pertama, Arya Koirul Hamam berbicara tentang pakan ternak yang efisien untuk populasi ayam petelur yang kecil. Bahan pakan harus tepat agar ayam bisa berkembang optimal, dan dalam skala kecil harus membuat wadah dan mencampur pakan sendiri. Kemudian sesi kedua diisi oleh Ruli Sulistiawan, membahas tentang penyakit flu burung yang dapat menyerang ayam petelur. Ia menyampaikan bahwa flu burung dapat menyebar melalui air minum dan vaksinasi sangat penting untuk mencegahnya. Ketua LPUMKM PWM Jateng menekankan pentingnya kolaborasi dan gotong royong untuk membangun ekosistem UMKM yang kuat di lingkungan Muhammadiyah. Kan bagian dari ekosistem bahwa telur itu kan sesuatu yang paling mudah, murah untuk menjadi asupan protein, ya kan? Protein bagi masyarakat. Ya. Nah, nanti biar Mas Tony yang lebih menjelaskan lebih detail. Yang jelas bahwa kita Muhammadiyah ingin menjadi bagian dari supaya ekosistem besar untuk pemenuhan makanan bergizi khususnya protein hewani. Melihat di UMKM Jawa Tengah sendiri, Pak, khususnya petelur itu fokus di daerah mana, Pak? Jadi hampir di semua daerah di Jawa Tengah ini ya, di 29 kabupaten kota itu ada petani peternak telur ayam ya. Tapi yang paling banyak memang ada misalnya di Boyolali, kemudian di Kendal, kemudian di Pantura Barat ada di Pemalang, kemudian yang Pantura Timur ada di Pati ya, kemudian di Solo Raya ya, Karanganyar, Sragen dan sebagainya itu banyak gitu. Makanya ini kan cuman kan banyak yang gulung kandang juga karena COVID itu. Makanya ini kita mencoba untuk menggairahkan kembali, membangun jaringan melalui sinergi lewat Lembaga Pengembang UMKM Muhammadiyah Jawa Tengah. Ketua LPUMKM PP Muhammadiyah menyampaikan melalui program ini LPUMKM ingin memberikan pemahaman mendalam kepada peternak ayam petelur tentang pentingnya menghasilkan produk berkualitas, menghitung harga yang sesuai dengan biaya produksi, serta menjawab kebutuhan pasar dengan tepat. Ya, beberapa narasumber yang sudah berpengalaman di bidang peternak, nanti mereka akan share tentang bagaimana untuk berternak
dan tentu pemilihan bibit yang tepat, kemudian manajemen kandang yang bagus. Nah, tidak menutup kemungkinan nanti kita juga nanti akan kerjasama dengan perusahaan yang dimana sebagai off-taker. Nah, ini penting ya, off-taker yang dimana harga telur yang mereka jual saat ini jangan sampai nanti harganya lebih murah dari apa yang nanti, karena terlalu banyak rantai. Nah, maka dari itu tentu jika nanti ini bisa kita kolaborasi dan sinergi, ya hasil dari ternak mereka ini nanti bisa dijual dengan harga yang patut ya, yang dimana tentu di sini keuntungan mereka meningkat. Nah, inilah bagian dari kesejahteraan yang kita inginkan dari UMKM. Nah, UMKM yang skalanya mikro naik ke menengah itu banyak faktor ya, dan tentu kami dari LPU UMKM harapan kami inilah yang kami bangun, mulai dari kompetensinya, manajemen kandang yang baik, manajemen peternakan telur yang baik. Tim TVMU memberitakan dari Kota Semarang, Jawa Tengah.